Sekarang udah kacau dah, udah campur aduk. Ada menteri urusan agama yang dibahas tiap hari khilafah radikal. Hafid Quran dibilang sumber radikalisme, saudara. Masya Allah, good looking. Saya bukan belain HTI, bukan. Tapi setahu saya yang bikin Pertamina rugi 11 triliun bukan HTI, saudara. Cara masuk mereka gampang kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak ya yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, habis begitu. Mulai masuk, ikut-ikut jadi imam. Lama-lama orang situ bersimpati, diangkat jadi ikut mengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya. Mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan. Sehingga memang kami, dan saya kira kami sepakat dengan Bapak Menteri juga, untuk mewaspadai sekali bahwa semua rumah-rumah ibadah di lingkungan institusi pemerintah, pengurusnya harus pegawai. Tidak boleh ada masyarakat di situ ikut jadi pengurus. Asumsi saya, timbulnya kegaduhan ini karena Kementerian Agama sebelum mengambil keputusan ini minimal mengajak diskusi Majelis Ulama Indonesia, termasuk kita tidak bisa menafikan dai-dai yang punya follower, punya pengikut, punya penonton jutaan. Kita lakukan, tapi yang melakukan sertifikasi adalah lembaga yang mengurusi keagamaan, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Saya khawatir kalau diurus oleh negara, saya khawatir nanti ditumpangi kepentingan politik. Apa good looking itu? Anak-anak muda yang penampilannya keren-keren, Kiki Rosid tuh gini modelnya. Itu katanya pintu masuknya radikalisme. Good looking. Umat udah pegel, pengen kalau mau bisa meledak, umat udah meledak. Harga serba mahal, betul? Kerja agak becus, kacau, umat udah mau meledak. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Seakan-akan dirinya itu sebagai polisi syariah. Dalam pandangan saya itu adalah meresahkan masyarakat. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Ketika Indonesia merdeka, tiba-tiba pakai jubah serban dibilang kadal gurun, dibilang ke Arab-Araban. Wah, waktu merdeka Indonesia kok nggak dibilang ke Arab-Araban? Itu Habib Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Somad, mereka adalah penista agama. Polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam. Manusia di foto ini adalah sampah. Betul! Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya. Karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan dia tidak minta bantuan kepada Pak Jokowi. Jadi silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, imam besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Habib Rizik hatinya besar, Habib Rizik ini hatinya seperti gunung, nggak bisa digoyang. Ini urusan darah daging Rasulullah. Sayang sih, kurban nggak boleh banteng. Kalau boleh kita sembelih banteng nih tahun. Yang moncongnya putih lagi bantengnya. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran.
Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Promo spesial welcome bonus bulan Agustus sampai tanggal 14 September. Buat kalian yang deposit di bulan ini, ada welcome bonus hingga $600 yang biasanya hanya $50 saja. Jadi lakukan registrasi dan juga deposit sebelum tanggal 14 September. Dan jangan lupa gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda ketika Anda register dengan link di kolom deskripsi untuk latihan. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Khilafah dimusuhin sedemikian rupa. Masalah khilafah. Saya nggak yakin orang yang ngoceh anti khilafah tuh paham anti khilafah apaan, saya nggak yakin. Coba tes tanya definisi khilafah apaan sih, ente kan teriak-teriak mulu anti khilafah. Definisinya apaan sih sehingga ente tabrak-tabrakan dengan NKRI? Kayaknya dosa banget khilafah. Ini pembusukan, saudara. Membusukan. Kita ini NKRI, kita Indonesia dengan dasar Pancasila. Tapi khilafah dosa apaan mau dimusuhin? Khilafah di zaman sekarang itu nggak kaku, nggak harus ngapus negara-negara yang nggak ada. Yang penting agama ditegakin, urusan dunia diatur dengan cara agama, itu udah khilafah. Ente di NKRI bisa negakin agama, masukin ke undang-undang. Urusan dunia, muamalah, pernikahan diatur dengan agama. Itu esensi spirit dari khilafah itu terwujud, nggak harus. Sekarang udah kacau dah, udah campur aduk. Ada menteri urusan agama yang dibahas tiap hari khilafah radikal. Hafid Quran dibilang sumber radikalisme, saudara. Masya Allah, good looking. Apa good looking itu? Anak-anak muda yang penampilannya keren-keren, Kiki Rosid dong gini modelnya dah. Itu katanya pintu masuknya radikalisme. Good looking. Umat udah pegel, pengen kalau mau bisa meledak, umat udah meledak. Harga serba mahal, betul? Kerja agak becus, kacau, umat udah mau meledak. Jadi kebalik. Bukan good looking yang bikin orang radikal, bukan hafid Quran yang bikin orang radikal. Justru yang muka jelek, omongan jelek itu yang bikin orang panas, bikin radikal, saudara. Betul? Jadi udah ngaco dah, udah kagak ada korelasinya dah. Saya bukan belain HTI, bukan. Tapi setahu saya yang bikin Pertamina rugi 11 triliun bukan HTI, saudara. Betul? Ya, jadi bukan khilafah yang bikin Pertamina rugi 11 triliun. Justru Indonesia punya hubungan baik dengan khilafah, terlepas dengan film khilafah itu kontennya apakah 100% benar atau tidak, tapi tidak bisa dinafikan. Indonesia punya hubungan yang baik setidaknya dengan khilafah. Dosa apa? Yang ngerugiin negara, rombongan sono. Yang nyusahin rakyat, rombongan sono. Yang ngeruk kekayaan alam, rombongan sono. Yang disalahin khilafah. Kira-kira yang begini waras apa kagak? Waras apa kagak? Yang hanya boleh penceramah yang bersertifikat, yang boleh tidak ada, pasti nggak ada larangan itu. Tapi kalau ada asumsi misalnya mereka berpikir pasti yang sudah bersertifikat pasti wawasan kebangsaan lebih luas, itu sih sah-sah saja. Karena memang di dalam kami membekali mereka kan dengan bagaimana saya sampaikan tadi oleh Lemhanas, oleh BPIP, kemudian oleh BNPT. Mungkin oleh BPIP akan disampaikan tentang 4 pilar misalnya. Dan itu semua kalau orang berasumsi kemudian wah saya akan mengundang yang wawasan kebangsaan lebih luas, itu sah saja. Pasti tidak akan ada larangan
untuk yang tidak memberikan ceramah yang tidak punya sertifikat. Pasti tidak akan ada larangan itu. Agama dan bangsa itu menjadi dalam satu napas pada setiap penceramah menyampaikan ceramah-ceramahnya begitu. Kenapa mesti ketakutan? Niatnya baik, hanya menambah wawasan, kan bagus itu. Jadi sangat aneh kalau ada pikiran macam-macam. Kami dengan tulus kok, kan semuanya hanya tujuan menambah wawasan. Di mana kemudian membuat menakutkan itu. Dan kami tidak membuat kemudian aturan-aturan bahwa yang boleh kemudian berceramah hanya yang punya sertifikat. Tidak akan pernah ada aturan seperti itu. Kami hanya menambah wawasan. Dengan itu maksud kami, semua penceramah punya wawasan yang lebih luas, khususnya terkait dengan wawasan kebangsaan begitu. Mohon maaf lah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Gitu. Mungkin ya karena dia ceramahnya kemudian mengagitasi umat yang ada, mungkin bisa saja. Tapi kalau pasti tidak akan pembubaran karena tidak punya sertifikat, pasti tidak seperti itulah. Silakan aja ceramah, gitu. Selama memang ceramah-ceramahnya itu sangat positif. Tapi saya kira hampir semua ceramah nggak ada yang tidak positif, sangat positif. Jadi tidak usah khawatir ada pembubaran, apalagi dengan alasan tidak punya sertifikat. Tidak akan terjadi itu. Kalau terjadi pun pasti kami marah juga. Kami tegur itu, tidak boleh begitu. Nah itu syaratnya nggak sulit kalau saya kira. Pada dasarnya itu semua penceramah yang ingin ikut, tapi tentu saja penceramah yang beneran ya, yang sudah memang melakukan kegiatan ceramah-ceramah, bukan mereka yang baru belajar ingin ikut, enggak. Jadi kepada penceramah-penceramah silakan saja mendaftar. Memang akan kami buat beberapa aturan tapi tidak ada yang menyulitkan. Pada dasarnya sukarela saja begitu. Sangat teknis ya. Pakai contoh aja saya katakan, kalau saya tidak salah yang lalu kita sepakati usia 25 tahun ke atas. Kemudian sudah berpengalaman dalam memberikan ceramah-ceramah. Kemudian direkomendasi oleh ormas-ormas keagamaan yang ada begitu. Atau salah direkomendasi oleh salah satu ormas keagamaan begitu. Asumsi saya, niat baik ini tidak disertai dengan cara yang tepat, terutama pelaksanaan Pancasila sila keempat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Asumsi saya, timbulnya kegaduhan ini karena Pak Menteri Kementerian Agama sebelum mengambil keputusan ini, meskipun ini baru wacana, tidak melibatkan lembaga-lembaga yang berkompeten di bidang keagamaan. Minimal mengajak diskusi Majelis Ulama Indonesia, ya, organisasi Muhammadiyah, kemudian NU dan ormas-ormas lainnya, termasuk kita tidak bisa menafikan dai-dai yang punya followers, punya pengikut, punya penonton jutaan. Nah ini mesti dilibatkan. Maka penerapan sila keempat perlu diterapkan dalam masalah ini. Ya. Kemudian yang kedua, kalau saya hanya menyampaikan data ya, kalau ini kemudian disalah tafsirkan di bawah ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, bahwa yang boleh berdakwah hanya yang bersertifikat, saya khawatir justru semakin langkahnya orang Indonesia mendengar dakwah. Perlu kita ketahui bahwa kebutuhan dai di Indonesia ini masih sangat sedikit. Angka dai di Indonesia ini masih sangat minim dibanding kebutuhan. Kalau kemudian dikemukakan bahwa harus berdakwah yang punya sertifikat, dikhawatirkan di daerah-daerah salah paham. Karenanya perlu dirembukkan kembali jalan keluar soal ini. Saya menghargai ya itu sehingga saya ikut. Saya punya sertifikat. Saya mengikuti ya sertifikasi dan kompetensi dai yang dilakukan oleh Majelis Ulama. Saya ikut bahwa karena yang lakukan adalah Majelis Ulama Indonesia, berarti memang sangat saya butuhkan untuk menambah wawasan saya, kemudian kompetensi saya. Nah, kalaupun harus ada sertifikat ini wajib ataupun tadi dikatakan tidak wajib, kita lakukan. Tapi yang melakukan sertifikasi adalah lembaga yang mengurusi keagamaan, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Saya khawatir kalau diurus oleh negara, saya khawatir nanti ditumpangi kepentingan-kepentingan politik. Contoh, Partai A yang berkuasa, yang selama ini merasa disudutkan
oleh ormas-ormas Islam tertentu. Baik, Ustaz. Akhirnya ketika dia berkuasa, maka dia akan menggunakan kekuasaan itu untuk membatasi kegiatan-kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Maka saya berharap kepada Pak Menteri, ya, saya yakin Pak Menteri ini niatnya baik. Tidak mungkin niatnya ingin mempersulit dakwah. Saya yakin. Tidak mungkin ingin mempersulit dakwah. Insya Allah, kalau ini kita lakukan, maka kita akan menemukan titik temu. Negara Indonesia merupakan negara berdemokrasi, di mana negara telah menjamin kebebasan berekspresi bagi setiap warganya. Meski demikian, kebebasan tersebut tidak serta-merta dapat mengabaikan hak orang lain. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo pun mengingatkan agar jangan ada masyarakat yang merasa paling agamis maupun Pancasilais. Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Sebab menurutnya, semua sikap yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak biasanya merupakan hal yang tidak benar. Karena itu, Presiden meminta seluruh komponen bangsa agar bergotong royong, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak itu hal yang biasanya tidak benar. Presiden Jokowi menilai mayoritas masyarakat Indonesia memiliki sikap yang menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh rasa toleransi, serta saling peduli. Sehingga ia pun yakin masa sulit dan krisis saat ini akan dapat ditangani dengan baik. Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita lalui dan kita tangani secara baik. Presiden juga menegaskan jika nilai-nilai Pancasila dan persatuan bangsa harus terus dijaga, jangan sampai ada ruang untuk menggoyahkannya. Sebab hal tersebut tidak bisa dipertukarkan dengan nilai-nilai lain. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapapun yang menggoyahkannya. Jika selama ini ada kelompok organisasi massa Islam yang merasa dirinya paling benar, tanpa menghargai akan hak orang lain, mereka pun berbuat semaunya sendiri. Dengan mengatasnamakan agama, kelompok Islam ini seringkali menganggap orang lain kafir apabila orang tersebut tak sepaham dengan mereka. Bahkan baru-baru ini, logo hari ulang tahun RI pun dipermasalahkan. Hal itu dikarenakan menurut pandangan mereka, ada sebuah lambang salib di dalam logo tersebut. Namun sayangnya, tudingan itu hanya berlandaskan pada kemiripan dan persepsi saja tanpa ada konfirmasi kepada pembuat logo. Ada juga kelompok yang menganggap dirinya paling Pancasilais, di mana kelompok ini muncul karena adanya rancangan Undang-Undang HIP yang diprakarsai oleh DPR. Dan karena RUU inilah yang kemudian timbul isu mengenai kebangkitan PKI. Dan oleh karena itu, Kepala Negara kembali menegaskan bahwa ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan, kemajuan ekonomi membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Karena itu, Presiden menyerukan kemajuan Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila. Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.